Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, di mana Polsek Metro Kebayoran Baru menangkap 5 orang pelaku perdagangan orang yang memaksa korbannya untuk melayani 70 pria hidung belang. R alias Toba, DPO tindak pidana perdagangan anak di bawah umur sebagai pekerja seks melalui media sosial, tiba di Polsek Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Toba yang diketahui masih berusia 18 tahun ini diamankan di kediamannya di kawasan Jakarta Utara karena perannya sebagai mucikari atau mempekerjakan seks anak di bawah umur sebagai pemuas nafsu hidung belang. Selain Toba, 4 orang lainnya turut ditangkap, diantaranya orang tua Toba, orang tua pacar DPO, serta adiknya. Saat ini mereka masih dimintai keterangan untuk mendalami kejahatan yang dilakukan Toba. Dari hasil penyelidikan sementara, mereka mempekerjakan anak di bawah umur dengan perjanjian bisa mendapatkan uang sebesar 3,5 juta rupiah jika sudah melayani sedikitnya 70 pelanggan. Polisi menyita uang tunai hasil transaksi lebih dari 1 juta rupiah dan 4 buah unit handphone. Untuk modusnya sendiri pemirsa, para pelaku yang berperan sebagai admin ini menawarkan kedua korban melalui aplikasi michat dengan tarif Rp250.000 hingga 1,5 juta rupiah. Ya pemirsa, lantas bagaimana perkembangan kasus perdagangan orang ini? Saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kompol Nunu Sufarmi, Kanit Reskrim Polres atau Polsek Kebayoran Baru. Selamat siang, Pak Nunu. Selamat siang, Mbak. Baik, mohon maaf Ibu Nunu, ini boleh dijelaskan bagaimana kemudian modus yang digunakan oleh pelaku? Modus pelaku menawarkan kepada tamu-tamunya, terhadap tamu-tamunya untuk dilakukan eksploitasi terhadap anak. Baik, baik. Ibu Nunu, ini mungkin bisa dijelaskan peranan dari pelaku ini seperti apa dan juga jumlahnya berapa orang hingga saat ini, Bu Nunu? Ya, jadi Mbak, kemarin kami pada hari Kamis, tepatnya di tanggal 16 Januari 2024, kami telah mengamankan 4 orang dan 1 orang tersangka berlaku sebagai mucikari. Jadi sebelumnya kami telah menangkap 4 orang tersangka dan kemudian kemarin kami menangkap lagi 1 orang tersangka yang berperan sebagai mucikari. Baik, tapi Bu Nunu boleh diceritakan atau dijelaskan bagaimana kemudian korban ini bisa bertemu dengan pelaku sehingga aksi ini bisa dilakukan? Ya, korban bermula dikenalkan oleh temannya, kemudian ditawari pekerjaan tersebut dengan upah 3.500.000 per 70 kali melakukan pekerjaan seks tersebut. Baik, Bu Nunu, tapi berdasarkan keterangan dari pelaku ini sudah berapa lama hal ini dilakukan, Bu Nunu? Untuk pelaku sendiri sudah melakukan prakteknya ini dari bulan September 2024, sedangkan korban bergabung dengan pelaku Oktober 2024. Jadi pelaku perharinya dia mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan orang tersebut 3-5 juta rupiah per hari. Baik, tapi apa kemudian yang membuat korban ini masih terikat begitu dengan pelaku dan tidak lepas begitu? Karena informasi yang kami baca juga ada ikatan begitu ya antara pelaku dan korban. Seperti apa, Bu? Betul, memang ada penjeratan hutang ketika memang korban sudah sudah perjanjian dengan pelaku melayani 70, ya harus 70 itu selesai. Jika belum selesai 70, korban masih terjerat hutang gitu, Mbak. Baik. Ibu Nunu, ini kalau boleh tahu hutang apa yang terjerat dalam kasus ini, Bu? Dia harusnya kan misalnya dia harus melayani 70 orang, kemudian dia baru 35 orang, kemudian korban sudah membutuhkan uang untuk pinjaman. Nah, setelah itu korban masih mempunyai hutang
sebanyak yang belum dilaksanakan itu, Mbak. Oke, ini artinya apakah memang dibayar di awal kemudian melakukan pekerja seks atau sebanyak 70 orang begitu ya Bu ya artinya? Iya, jadi dibayar di akhir setelah selesai semua pekerjaannya. Jadi 70 baru selesai, gitu Mbak. Oke, ini ada 210 pria begitu yang dilayani. Apakah memang ini total dari keseluruhannya untuk kedua korban atau seperti apa, Bu? Jadi satu orang korban yang bernama AMD itu umur 17 tahun, dia itu sudah 3 kali gajian kepada si pelaku kontrak, udah 3 kali kontrak dan sudah melakukan 210 pelayanan terhadap pelaku-pelaku hidung belang tersebut. Baik, Ibu Nunu, ini kan kalau dilihat pelaku ini melakukan aksi tersebut lewat aplikasi micet begitu ya Bu. Ini kan sudah ada 2 orang korban, apakah ada potensi korban lainnya juga Bu Nunu? Untuk korban lain ada sekitar 5 orang Mbak, namun demikian yang kami dapat minta keterangan baru 2 orang. Baik, ini pelaku ada 4 orang begitu ya Bu ya. Apakah memang nanti setelah dilakukan perkembangan akan ada pelaku lainnya atau seperti apa Bu dari perkembangan kasus ini? Sampai saat ini pelaku sudah kita amankan 5 orang Mbak. Sebelumnya kami mengamankan 4 orang dan kemarin pada hari Kamis 16 Januari 2024 kami berhasil lagi menangkap 1 orang pelaku yang berperan sebagai mucikarinya. Baik. Baik Ibu Nunu, ini kalau melihat kondisi korban, apakah korban sendiri mengalami trauma pasca kejadian ini atau seperti apa Bu? Untuk korban saat ini kami melakukan pendampingan dari P2 TP2A, nanti hasil dari pendampingan tersebut akan diberikan kepada penyidik untuk kelengkapan berkas perkara Mbak. Baik, Bu Nunu terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, sudah menjelaskan dan menceritakan begitu ya bagaimana modus dan sebagainya terkait dengan pelaku dan juga korban. Sehat selalu Bu Nunu, terima kasih.